Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, jamaah majelis salim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan yang banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin. Dan dengan pembacaan Thulathibul Hadat tadi, mudah-mudahan kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, baik diri, keluarga, harta, terutama iman dan Islam. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji, yang mana diantaranya insya Allah walaupun 1 jam kurang lebih kita ngaji itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Kira-kira ada yang bisa sholat sejam 1000 rakaat? Kayaknya jangankan kita ya, Ustadz Kiai juga Allah alam, kecuali kalau wali mungkin bisa. Tapi jangan gara-gara udah ngaji 1 jam lebih baik daripada sholat 1000 rakaat nggak mau sholat lagi. Ini mah sholatnya sholat sunnah ya. Jadi atau yang udah sholat sunnah ngaji, atau yang udah ngaji gak sholat sunnah gitu ya, lebih-lebih yang udah sholat sunnah ngaji. Sebab kenapa tadi ngaji 1 jam aja lebih baik daripada sholat 1000 rakaat ya, karena memang ngaji udah jelas wajib gitu ya. Nah, maka dari itu mari kita kembali kaji kitabnya yang punya dan bawa. Dibuka halaman 49 ya. Sekali lagi yang punya dan bawa kitabnya buka halaman 49 baris ketiga. Tepatnya wal isroru ya. Kemarin belum dijelasin, baru dibaca. Ya mari kita baca sama-sama. Faqad qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi wa man bi asrafid darin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal israru jeung nganggerkeun ala dzanbi kana dosa. Geus kitu bela panjang ya penjelasanana. Itu bahasa Arab dan Sundanya. Sekarang Indonesia dan penjelasan insya Allah ya.
Masih tentang maksiat-maksiat hati yang kalau belum terjadi wajib untuk dihindari, ya kalau sudah terjadi lebih wajib lagi untuk dihilangkan. Nah, diantaranya wal israru, dan meneruskan, ya. Anggar terus-terusan gitu. Ala zanbi, atas perbuatan dosa. Nauzubillah min dzalik. Itu jadi kalau kita atau siapa lagi berbuat dosa itu jangan tenang-tenang aja gitu ya. Jangan cuek aja, jangan pokoknya masa bodoh. Harus berusaha untuk dihilangkan. Nah, kalau yang belum terjadi, hindarkan ya. Nah, apa sebabnya? Ini mau dosa kecil apalagi dosa besar. Karena istilahnya tidak ada dosa kecil kalau terus-terusan. Walaupun kecil kalau terus-terusan jadi gede, jadi banyak ya. Sebaliknya, walaupun dosa gede itu kalau diistighfarin mah, kalau ditaubatin mah insya Allah. Tuh makanya apa nih keuntungannya orang-orang yang ketika dia berbuat keji ataupun menganiaya khususnya diri sendiri, ya, dia ini nggak diteruskan, malah langsung kembali kepada Allah dan beristighfar, mohon ampun, ya khususnya taubat ya. Ya bisa nanti ditulis ya, surat Al-Imran. Surat keberapa surat Al-Imran? Atau talar-talar suratnya? Atau nggak talar-talar ayatnya, nggak talar-talar suratnya ya? Kan di Al-Quran semuanya ada berapa? Ada 114 surat ya. Itu kalau ngitungin ntar di rumah nih diliatin, dapat pahala. Jadi semua di dalam Al-Quran nih itu ada 114 surat. 114 surat. Kalau juznya mah apal ya berapa? 30. Ya kalau ayatnya mah ini beda-beda ya. Tapi yang masyhur mah itu 6.666 ayat ya. Nah ini surat Al-Imran surat ke berapa? Surat ke-3. Pan 1 Al-Fatihah. Kedua surat Al-Baqarah, ketiganya surat Al-Imran ya. Sekali lagi atuh tahu-tahu suratnya hingga hafal-hafal ayatnya juga ya. Makanya ntar nih kalau yang punya terjemahan ya, lihat. Kalau belum punya atau berapa mahalnya sih ya? Iya. Kalau yang bagus sih tafsir. Tapi oh iya itu terjemahan, itu bukan tafsir. Terjemahan itu masih tafsir. Berapa? Oh iya, itu tafsir ya. Ya kalau yang lebih dari beberapa jilid ya itu udah tafsir. Mungkin itu tafsir Ibnu Katsir kali ya. Iya pokoknya tafsir. Iya kayak gitu. Kalau terjemah kan itu juga udah membantu. Tapi lebih mantepnya tafsirnya. Cuma mahal karena banyak tafsir mah. Ya paling enggak terjemahannya. Bahkan sekarang mah kalau bisa mah tuh di HP juga bisa. Ada ya. Aplikasi. Terus bagaimana nih kalau HP kita ada aplikasi Al-Qur'annya, kita nggak punya wudu, boleh nggak megang?
Boleh, karena itu mah bukan tulisan, tapi pantulan cahaya. Ya. Terus nih HP kita ke bawah ke kamar mandi segala apa. Ya kalau memang itu lagi nggak hidup nggak masalah. Jadi HP yang ada software ataupun aplikasi Al-Quran digital ya, itu ibarat kepala nih, yang orang hafal Al-Quran. Ya, masa orang kepalanya yang hafal Al-Quran kepalanya nggak boleh masuk ke kamar? Jadi begitu ya, nggak apa-apa, walaupun nggak punya wudu. Tapi kalau memang Al-Quran itu, walaupun itu udah ada terjemahnya, tetap itu belum boleh. Gitu ya. Nah, jadi lihat nanti ya, sebab memang ada sebuah hadis yang luar biasa nih ya, di mana Rasulullah SAW bersabda nih, man qara al-Qur'ana fastadharahu fa ahalla halalahu haram haramahu adkhalahul jannata wa syafa'ahu bi asratin min ahli baiti kullihim qad wajabat laumun nar. Jadi siapa aja yang membaca Quran kemudian dia berusaha untuk memahami ya, akhirnya dengan paham dia tahu mana yang halal, yang harus diamalkan, boleh ya. Begitu juga sebaliknya, yang haram dia hindarkan. Nah, maka pasti Allah akan memasukkannya ke surga, bahkan dia itu bisa memberikan pertolongan nanti di hari kiamat kepada 10 keluarganya, yang padahal itu keluarganya nauzubillah udah mestinya masuk neraka. Kayak mantep tuh kalau punya anak umpamanya bukan aja hafal tapi paham ya. Sebab kalau di kita mah hafal belum tentu paham. Kalau orang-orang Arab mah setiap talar pasti paham ya, betul ya. Apa sebabnya? Bahasanya betul ya. Iya. Nah, jadi nanti lihat ya di surat ketiga atau surat Al-Imran mulai dari ayat 133 sampai dengan 136. Sampai ya, bukan dan. Kalau dan bentar dianplok lagi. Jadi ayat 133 sampai 136. Jangan ayat 133 dan 136. Nanti dianplok tar ya. Jadi nonton tuh, tar. Pulang yang punya terjemah atau tafsir ya, lihat. Surat ketiga yang Al-Imran ayat 133 sampai 136. Nah, simak aja ya. Ya sebab Al-Qur'an mah kita ngedenger aja walaupun nggak paham udah dapat pahala ya. Gitu. Apalagi paham, dan insyaallah di sini saya berdasarkan dengan tafsir Jalalain nanti ya ini. Nah, untuk ayat 133-nya nih ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya mudah-mudahan ntar terngiang. Jadi kalau nyariin di tafsir atau di terjemahan, oh itu. Ya. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Itu ayat 133. Apa artinya? Ini cuma bukan lagi terjemahan ini ya, karena udah berdasarkan tafsir. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan kepada surganya yang mana luasnya itu seluas langit dan bumi. Tuh, jadi surga ini kalau kita tahu bagaimana
luas seluruhnya bumi dan langit. Nah itulah sorga juga ya. Nah ini buat siapa sorga? Itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maksudnya orang yang bertakwa ini kan umumnya yang menjalankan segala perintahnya dan menjauhkan larangannya gitu ya. Ya dengan kata lain mengerjakan taat dan meninggalkan maksiat. Lalu siapa aja nih orang-orang yang bertakwa yang insya Allah nanti akan mendapatkan ampunan Allah bahkan surganya? Itu di ayat 134-nya ya. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya apa? Yaitu orang-orang yang mengeluarkan nafkah, infak bahasanya ya. Tentunya di sini enggak sembarangan, tapi dalam rangka taat kepada Allah. Artinya berarti hanya untuk jalan kebaikan. Seperti umpamanya ngebangun masjid, ngebangun musola, ngebangun pesantren, ataupun buat santunan yatim, janda-janda tua, kemudian orang-orang miskin ya. Itu maksudnya. Bukannya isinya mengeluarkan tapi untuk maksiat. Justru itu akan mendapatkan dosa ya. Jadi yang pertama tuh. Bahkan nih ngeluarinnya baik di waktu dia sempit, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jadi ini yang namanya sedekah jangan lah. Sekarang saya masih miskin, nanti aja kalau udah kaya baru. Jangan nungguin kaya, sedekah mah. Sebab kalau nggak kaya-kaya berarti nggak sedekah ya. Bahkan sulit justru kalau kita dari sedikit nih mulai mensyukuri itu ditambah nanti jadi banyak dan insya Allah lebih pandai lagi bersyukur. Malam yaskuril qalil lam yaskuril kasir. Siapa orang yang nggak bisa untuk mensyukuri dari yang sedikit maka nggak bakal bisa untuk mensyukuri yang banyak. Dengan arti bisa jadi nggak bakal kaya-kaya. Bisa jadi juga kaya tapi justru nantinya ketika kaya malah pelit. Nauzubillah men. Jadi jangan sampai gitu. Tuh ya. Bahkan nih kalau orang miskin mah sedekah ya, itu walaupun sedikit nilainya gede. Contoh, orang miskin yang istilahnya penghasilannya sehari 100.000, itu sedekahnya umpamanya 10.000. Sama orang kaya umpamanya yang tapi ada orang yang penghasilannya sehari 10 juta. ada deh ya, iya bisa jadi ratusan juta ya. Nah dia sedekahnya umpamanya 100.000 tuh, bahkan sejuta. Banyakan mana tuh? Iya benar. pintar Ibu Aceh ya. Banyakan mah sejuta. Tapi utamaannya yang tadi 10.000 karena punyanya hanya 100.000 kan 10% ya. Tuh. Dan insya Allah nanti dengan begitu dia akan ditambah jadi kaya dan ketika kayanya dia lebih pandai lagi untuk bersyukur tuh. Jadi sedekah mah jangan nungguin kaya, nggak kaya-kaya. Dan insya Allah nggak ada ceritanya orang miskin gara-gara kebanyakan sedekah ya, infak. Jadi yang pertama tuh, ciri orang yang bertakwa yang akan mendapatkan ampunan dan surganya Allah. Yang kedua, yang dapat menahan amarahnya. Padahal dia bisa kalau melampiaskan kemarahannya nih. Istilahnya karena apa? Ya, orang yang menganiaya dianya, orang yang menyolimi dianya itu orang bawahannya. Katakanlah kalau umpamanya seorang anak, orang tua mah anaknya gitu ya. Atau kalau umpamanya dia punya perusahaan mah karyawannya gitu ya. Padahal bisa dia kalau marah. Tapi karena dia pengen dapat ampunan Allah dan surganya, dia tahan. Dia tahan ya. Ini ngedengar cerita gini pernah nih Sayyidina Umar dalam suatu ketika ya, itu tiba-tiba aja pembantunya itu
kalau nggak salah mah sampai nuangin air panas ya, ketumpahin air panas. Itu sampai ada yang celaka waktu itu dari keluarga Sayyidina Umar. Itu barang Sayyidina Umar marah, itu karyawannya tuh bujangnya ngebaca ayat ini nggak jadi marah. Ya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah ya dia ini memaafkan kesalahan manusia yang lain yang melakukan penganiayaan kepadanya, padahal dia juga bisa kalau nggak balas, tapi nggak dibalas sama dia, dimaafin begitu aja. Tuh, itu ya 3 baru itu orang yang insya Allah akan mendapatkan ampunan bahkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah yang keempat, ini di ayat 135-nya ya. Ya, nih yang walladzina ila fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang keempatnya, dan juga orang-orang yang apabila mereka berbuat kekejian, maksud kekejian di sini dalam bahasa ada seperti zina, ya naudzubillah. Atau menganiaya diri sendiri, seperti apa? Ya pokoknya yang dosa lebih ringan dari itulah. Ya, daripada zina kan kalau zina udah dosa besar tuh. Jadi kalau masuknya kekejian itu udah termasuk dosa besar khusus zina. Kalau yang menjolimi diri sendiri mah di bawahnya. Tapi mereka itu enggak istilahnya nyaman, enggak tenang, enggak mau berusaha, enggak. Jadi dia berusaha nih, apa? Dia kemudian ingat langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ingat, takut karena ancaman Allah. Orang yang masih itu nanti ada balasan sekecil apapun ya. Terus dia memohon ampun atas dosa-dosanya. Tuh ya, yang udah itu pasti dosa tuh. Nah maka karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa adalah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini nih yang dimaksud dalam bahasan ini, mereka tidak meneruskan perbuatan maksiatnya itu. Jadi kalau yang tadinya pernah zina, benar-benar berhenti, ingat ke Allah, takut, kemudian istighfar. Yang tadinya umpamanya pernah minuman, dia takut ancaman Allah, dia berhenti, kemudian istighfar. Dia yang tadinya makan riba, masih ada riba di sini? Nggak ada sini mah ya, insya Allah ya, alhamdulillah sini mah. Ya, di mana, di Belanda ya, di Amerika ya. Iya riba-riba mah utang 1 juta bayar 1.200.000. Paham? Iya kayak begitu tuh riba itu. Ya, kalau pengen ampunan Allah, pengen surga, atuh berhenti udah ya. Nggak ada berkahnya. Gitu ya. Nah, jadi itu 4 tuh ya. Nah bagaimana tuh kalau sudah begitu tuh? Jadi semuanya 6 tuh ya. Kalau mau disimpulin 6 ini ya. Jadi 1 tadi infak ya. Baik itu dalam keadaan sempit maupun keadaan lapang. 2 menahan amarah. Ingat ya. Nahan amarah padahal dia mampu. 3-nya dia itu memaafkan padahal dia bisa kalau nggak balas mah. 4-nya dia itu ingat akan ancaman Allah sehingga berhenti. 5-nya istighfar, memohonkan ampun ya kepada Allah. Sebab kalau kita menceritakan Rasulullah yang udah dijamin masuk surga, udah diampuni dosa-dosanya, Rasulullah itu dalam sehari nggak kurang istighfarnya 70 bahkan sampai 100 kali gitu ya. Mestinya apalagi kita yang belum jelas. Dan yang ketiganya, yang keenamnya, tidak meneruskan ya apabila berbuat keji ataupun aniaya tadi tuh. Jadi udah di stop ya. Kembali taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau udah begitu tuh, di samping dia tadi dapat ampunan dari Allah, juga dia dapat surga. Ini nanti ada di ayat 136-nya ya. Bagaimana Allah firmankan? Ulaika jazaohum magfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itulah balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka
dan surga yang mengalir ya anak-anak sungai di bawahnya serta mereka kekal. Artinya mereka kekal itu enggak bakal ada batasnya karena memang kalau di akhirat nanti ya. Kalau yang di surga itu enggak ada yang keluar lagi. Ini orang kalau udah masuk surga udah enggak keluar lagi. Kalau masuk neraka itu ada yang selama-lamanya, ada yang keluar lagi. Kok bisa beda gitu? Nih. Kalau yang memang enggak ada imannya sekecil apapun ya, itu udah alamat celaka selama-lamanya karena dia itu jadi penghuni neraka. Tapi kalau dia itu ada imannya walaupun sedikit, itu ada harapan masuk surga. Tapi walaupun begitu juga yang namanya neraka naudzubillah ya. Makanya hati-hati. Nah jadi itulah pengertian daripada kita jangan istilahnya menganggarkan, jangan tenang-tenang aja di dalam kemaksiatan. Nah memang yang namanya hakikat taubat itu bukan berarti orang yang nggak pernah bersalah ya. Emang manusia ada nggak yang nggak bersalah? Enggak ya. Manusia mah sebab innal insana ma'al khotawan nisyan. Tapi yang terbaik itu memang bukan manusia yang nggak pernah berdosa karena nggak ada. Ialah yang berbuat dosa kemudian kembali. Nah ini nanti bisa lihat lagi ya. Surat yang keempat, surat apa? Tadi mah sama saya diunjukin suratnya doang, sebutin nomornya. Kalau sekarang sebaliknya. Surat Iya, surat keempat surat apa? Hah? An-Nisa ya. An-Nisa. Jadi ini hafalin. 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Al-Imran, 4 Waduh, nama surat aja guys. Ya. Tulis itu. Nanti lihat lagi. Surat keempat atau An-Nisa ayat 17 dan 18. Ya. Ini mah udah enggak pakai sampai lagi sebab 2 ayat doang ya. Nah, bagaimana nih di ayat ke-17-nya? Ya Allah berfirman ya. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su' bijahalatin summa yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana aliman hakima. Yang artinya sesungguhnya taubat di sisi Allah yakni yang pasti diterima nih ya. Di sisi Allah berkat kemurahannya pastinya ialah bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan atau maksiat tapi disebabkan kebodohannya. Jadi dia tadinya nggak tahu riba, nggak tahu, akhirnya ngambil. Sekarang mah udah tahu ayahnya ya. Tuh. Gitu ya. Kemudian mereka itu bertobat dalam waktu yang dekat. Jadi itu begitu udah tahu buru-buru. Buru-buru. Enggak. Aduh tanggung. Gitu ya. Ntar lunasin dulu. Boleh. Langsung ya. Ya, nah maka ya jadi khususnya nih ya, sebelum mengalami sakarat memang nih yang namanya dosa mah termasuk murtad musyrik ya. Kalau memang itu enggak kebawa mati mah masih bisa diterima. Cuma nih bedanya, kalau dosa musyrik mah kalau kebawa mati udah enggak ada ampun. Murtad udah enggak ada ampun. Tapi kalau dosa besar mah nih ya, selain dari itu seandainya kebawa mati juga bisa kemungkinan itu oleh Allah dimaafin. Seandainya enggak juga paling disiksa gitu ya. Begitu. Gitu ya. Nah, kemudian itu ya, dan Allah Maha mengetahui akan makhluknya lagi Maha bijaksana. Tuh. Nah, nanti di ayat 18-nya nih. Walaysati taubatu lil ladzina ya'maluna sayi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an walal ladzina yaquluna wa hum kufar ulaika atadna lahum azaban alima. Artinya dan tidaklah dikatakan tobat. Ini mah tobatnya gombal ini mah ya. Tobat bohongan. Iya. Siapa nih?
bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan atau dosa. Jadi dia tadi tuh tenang-tenang aja. Hingga ketika ajal datang kepada salah seorang mereka. Jadi istilahnya nggak keburu tobat sampai ke bawah mati. Tapi jangan prinsipnya lah katanya yang penting mah kita belum mati Allah menerima. Ntar kalau ke bawah emang ada yang ngejamin sampai kapan umur ya? Tuh gitu. Hingga ajal tuh dan nyawa yang lepas ya, lalu dikatakannya ketika menyaksikan apa yang sedang itu. Jadi ketika sakaratul maut itu baru dia merasa takut ya. Karena orang yang itu udah diperlihatkan, kalau orang ahli surga dilihatkan surga, kalau orang ahli neraka udah dilihatin neraka. Maka itu kadang-kadang orang ketika sakaratul maut ada yang senyum ya, itu udah dilihatin surga. Jadi nggak kerasa walaupun sakit juga. Tapi ada yang serem pokoknya mah ya, itu udah dilihatin neraka. Nauzubillah min. Nah khususnya nih orang yang berbuat dosa belum ketaubatan itu ketika matinya udah diperlihatkan neraka, akhirnya merasa takut, dia taubat pada saat itu tetap ya. Bahkan termasuk orang-orang yang ngaku mau taubat kepada Allah tapi dia tetap kufur itu ya. Nauzubillah, itu nanti justru akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka ya, siksa yang pedih kayak Firaun tuh. Firaun itu kan waktu awalnya mah udah nggak mau beriman kan Nabi Musa ya. Iya, bahkan ngaku Tuhan kan ya. Tapi begitu dia tenggelam di Laut Merah, kan tadi lewat belah tuh ya. Nabi Musa mau udah nyebrang sama umatnya. Firaun mah sama bala tentaranya udah sama tuh, udah turun juga. Barang sedang di tengah-tengah itu laut nutup lagi. Atuh nggak ada ampun, mau kemana ya? Nah itu sebenarnya waktu itu Firaun tuh itu udah tobat. Ya Allah, saya beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dengan kata lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi itu nggak diterima. Apa sebabnya? Jadi dia tobatnya udah sakaratul maut. Makanya nih taubat ada yang diterima ada yang enggak ya. Kalau yang nggak diterima dulu itu dua. Satu, ketika nyawa udah nyampe di kerongkongan. Tuh nyawa di kerongkongan dia tobat. Ya Allah, ampuni saya selama ini riba, selama ini maksiat, udah nggak ada maaf. Nah keduanya nanti nih ketika matahari terbit di barat, nanti ada waktunya nih ya. Kan selama ini matahari terbitnya di mana? Iya di wetan. Yang jelas di timur ya. Iya pokoknya timur aja lah. Nanti pada saatnya ada nih matahari terbit. Itu memang beberapa hari itu ya. Itu matahari nggak terbit. Tiba-tiba sekali terbit bukannya di timur malah di barat. Itu pada saat itu walaupun nangis mata air darah nggak bakal diterima taubat. Ya mungkin kita misalnya nggak ngalamin kayak begitu mah ya. Tapi walaupun nggak bakal ngalamin masa seperti itu, yang namanya kematian, yang namanya sakaratul maut itu pasti betul. Makanya ya jangan katanya masih muda ini, masih sehat ini. Yang namanya mati mah nggak peduli dia itu masih muda ya. Anaknya kecil juga. Nggak peduli yang sakit. Kadang-kadang yang sehat. Ya, bahkan kadang-kadang kita suka aneh, baru gua kemarin ngobrol itu tapi sekarang nggak percaya. Itulah memang kematian mah ya suatu misteri gitu, nggak ada yang bisa nolak gitu. Makanya ya sebelum terjadi kematian kita ini harus benar-benar siap. Makanya memang bagus nih orang itu ingat mati, dia hidupnya bisa hati-hati. Tapi yang lebih terpenting adalah kudu bisa membekali. Sebab walaupun dia ingat mati nih, saya mah gak mau maksiat, bagus. Tapi begitu mati gak punya bekal, kira-kira ibarat gini nih ya, orang umpamanya kemana-mana, dia memang gak disiksa, enggak. Tapi di sono dia gak ada bekal, kira-kira sengsara gak? Sengsara. Makanya sekali lagi bagus orang itu hidup selalu ingat mati, jadi bisa hati-hati. Tapi masih disayangkan
kalau dia tidak membekali. Nah, kalau dia memang sudah banyak ingat mati, kemudian dia benar-benar membekali, itu hakikatnya orang yang paling cerdas di dunia ini. Jadi orang yang cerdas mah bukan yang dia pintar cari duit, bukan. Bukan yang pintar ini itu urusan dunia, bukan. Ya, bahkan bukan yang rajin sholat juga belum tentu ngejamin. Tapi yang banyak ingat mati dan juga mempersiapkan untuk bekal kematian. Mudah-mudahan ya kita benar-benar bisa seperti itu, sehingga hati-hati dan membekali yang nanti insya Allah kita akan bahagia di akhirat terutama dan di dunia juga ya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sholli ala jamil amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.